Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ferry Bernard dengan NIM saya 312310714, kelas TI 23A3. Dosen pengampu Bapak Agung Nugroho, Eskom Mkom. Kali ini saya akan mengumpulkan tugas UTS basis data, yaitu nomor 1. Apa itu DBMS? DBMS adalah singkatan dari Database Management System, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Sistem Manajemen Basis Data. DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan memanipulasi database. DBMS bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang aman dan efisien bagi pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan memodifikasi data sesuai kebutuhan. Yang nomor 2. Apa yang dimaksud dengan redundansi data? Redundansi data adalah kondisi di mana data yang sama disimpan di beberapa tempat dalam basis data atau dalam berbagai tabel di dalam basis data. Redundansi data sering terjadi ketika duplikasi data yang tidak perlu dalam sistem yang dapat disebabkan oleh desain basis data yang kurang optimal atau oleh proses bisnis yang menghasilkan data duplikasi atau duplikat. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan entitas. Entitas adalah konsep yang digunakan dalam pemodelan data, terutama dalam desain basis data. Entitas mengacu pada objek atau hal yang dapat diidentifikasi dan memiliki keberadaan dalam dunia nyata atau dalam konteks sistem informasi. Entitas seringkali mewakili orang, benda, peristiwa, lokasi, atau konsep abstrak yang memiliki karakteristik dalam atribut tertentu. Contohnya seperti atribut. Entitas biasanya memiliki atribut yang mendefinisikan karakternya. Atribut dalam properti atau deskripsi dari entitas seperti nama, alamat, usia, atau atribut lain yang relevan. Yang kedua, kunci utama, primary key. Setiap entitas biasanya memiliki kunci utama, yaitu atribut atau sekumpulan atribut yang unik dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi entitas secara tegas. Kunci utama membantu memastikan integritas data dalam database. Lalu, hubungan. Entitas dapat memiliki banyak hubungan dengan entitas lain dalam basis data. Hubungan ini dapat bersifat satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak, tergantung pada cara entitas berinteraksi satu sama lain. Lalu jenis entitas. Terdapat berbagai jenis entitas dalam desain basis data, seperti entitas kuat, strong entity, yang dapat berdiri sendiri dengan kunci utama, dan entitas lemah, weak entity, yang bergantung pada entitas kuat untuk identifikasi. Lalu yang keempat, apa itu composite key? Composite key, kunci gabungan, adalah jenis kunci utama dalam basis data yang terdiri dari lebih atau satu atribut dalam kolom. Dengan cara lain, kunci ini dapat kombinasi berupa atribut yang bersama-sama dapat secara unik mengidentifikasi sebuah baris atau record dalam tabel. Setiap atribut dalam composite key mungkin tidak unik jika berdiri sendiri, tapi kombinasi semua atribut dalam kunci gabungan memberikan identifikasi yang unik. Contohnya seperti identifikasi unik. Composite key dapat digunakan ketika kombinasi beberapa atribut diperlukan untuk mengidentifikasi secara unik sebuah record dalam tabel, mewakili hubungan antar entitas. Dalam hubungan satu ke banyak atau banyak ke banyak, composite key sering digunakan untuk mewakili hubungan antara entitas yang berbeda.
Lalu penting untuk integrasi data. Dengan menggunakan composite key, integritas data dapat dijaga karena kombinasi atribut memastikan bahwa setiap baris dalam tabel unik. Nomor 5. Apa kegunaan indeks key? Indeks key atau kunci indeks adalah struktur data yang digunakan untuk mempercepat operasi pencarian dan akses data dalam basis data. Indeks memberikan cara yang efisien untuk menemukan data dengan cara yang cepat tanpa perlu pemindahan seluruh tabel. Kunci indeks mencakup satu atau lebih kolom yang digunakan untuk membuat indeks tersebut. Dan indeks dapat berupa indeks tunggal berdasarkan satu kolom atau indeks gabungan berdasarkan beberapa kolom. Contohnya seperti meningkatkan kinerja query. Indeks kunci membantu mempercepat operasi query seperti select, update, dan delete dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari dan mengakses data yang relevan. Ini karena indeks menyimpan pointer ke baris data dalam tabel sehingga memungkinkan akses langsung ke data yang diinginkan. Yang kedua, mempercepat pencarian. Indeks kunci menyediakan cara untuk mencari data dengan cepat berdasarkan nilai kunci. Indeks ini berguna terutama untuk tabel yang berisi banyak data, di mana pencarian tanpa indeks atau memakan waktu lama. Meningkatkan efisiensi join. Ketika melakukan operasi join antara dua atau lebih dari tabel, indeks kunci pada kolom yang digunakan dalam join dapat mempercepat proses dengan mengurangi jumlah baris yang dipindai. Lalu, mempercepat operasi sorting. Indeks kunci juga dapat digunakan untuk mempercepat operasi pengurutan atau sorting berdasarkan kolom tertentu karena indeks sudah menyimpan data dalam urutan tertentu. Lalu, mengurangi penggunaan sumber daya. Dengan akses data yang lebih efisien, indeks kunci membantu mengurangi penggunaan sumber daya, seperti CPU dan memori, karena waktu pemrosesan query lebih singkat. Lalu yang nomor 6, ada berapa jenis arsitektur basis data? 4. Yang pertama, arsitektur basis data tingkat 1 atau single tier architecture. Dalam arsitektur ini, basis data dan aplikasi yang mengakses beberapa pada satu lapisan atau tingkat yang sama. Yang kedua, biasanya basis data ada aplikasi berada pada mesin atau perangkat yang sama. Yang ketiga, cocok untuk aplikasi desktop atau aplikasi kecil di mana pengguna dan data berada di tempat yang sama. Lalu yang kedua, arsitektur basis data tingkat 2, two-tier architecture. Arsitektur ini memisahkan aplikasi menjadi dua lapisan, yaitu aplikasi klien dan aplikasi server. Lapisan klien adalah antarmuka yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi, sedangkan lapisan server adalah tempat basis data berada. Komunikasi antar klien dan server dilakukan melalui protokol jaringan. Arsitektur ini juga umum digunakan dalam aplikasi bisnis seperti sistem manajemen sumber daya manusia atau sistem inventaris. Lalu yang ketiga, arsitektur basis data tingkat 3, three-tier architecture. Dalam arsitektur ini terdapat 3 lapisan utama, yaitu klien, aplikasi atau layanan, dan juga basis data. Lapisan klien berinteraksi dengan lapisan aplikasi yang menangani logika bisnis dan penerusan permintaan ke lapisan basis data. Lalu lapisan basis data bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola data. Lalu arsitektur ini memberikan fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih baik serta dapat mendukung aplikasi terdistribusi yang kompleks. Lalu arsitektur basis data terdistribusi, yaitu basis data terdistribusi adalah sistem arsitektur di mana data disimpan di beberapa lokasi fisik dan berbeda, namun tampak sebagai satu basis data logis. Lalu data dipecahkan atau direplikasi di berbagai lokasi. Arsitektur ini cocok untuk sistem yang membutuhkan ketersediaan dan skalabilitas tinggi, seperti aplikasi global atau layanan online yang melayani pengguna dari berbagai wilayah. Lalu, nomor 7, apa saja level basis data?
Basis data dibagi dalam 3 level, yaitu ada level fisik, logis, dan pandangan. Level fisik, yaitu physical level. Level ini berfokus pada bagaimana data disimpan secara fisik dalam bentuk media penyimpanan seperti hard drive atau SSD. Lalu ini mencakup struktur penyimpanan data seperti indeks, blok data, dan cara data di organisasi dalam perangkat penyimpanan. Level fisik juga melibatkan optimasi penyimpanan dan akses data untuk meningkatkan kinerja. Lalu yang kedua level logis atau logical level. Level ini berfokus pada bagaimana data diorganisasi secara konseptual atau logis, tanpa memperhatikan bagaimana data disimpan secara fisik. Level logis melibatkan definisi struktur basis data seperti tabel, relasi antar tabel, dan kunci. Lalu, ini adalah proses level di mana desain basis data seperti normalisasi dilakukan untuk memastikan integritas dan efisiensi data. Lalu yang ketiga level pandangan atau view level. Level ini melibatkan cara data disajikan kepada pengguna atau aplikasi. Pada level ini data dapat disajikan dalam bentuk pandangan atau view yang menyediakan tampilan khusus atau disesuaikan pada basis data. Pandangan dapat digunakan untuk menyembunyikan bagian data yang sensitif, menggabungkan data dari berbagai tabel, atau menyajikan data dalam format yang lebih ramah pengguna. Level pandangan memberikan fleksibilitas dalam menyajikan data kepada berbagai pengguna dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Lalu nomor 8. Apa perbedaan antara basis data hierarki dengan basis data jaringan? Basis data hierarki, struktur pohon. Basis data hierarki mengorganisasi data dalam struktur pohon, di mana setiap node mewakili entitas dan hubungan antar entitas diwakili oleh hubungan induk sampai anak. Setiap node hanya memiliki satu induk dan hubungan bersifat satu ke banyak. Lalu akses datanya. Akses data dapat dilakukan secara berurutan dari atas ke bawah dalam struktur pohon. Pengguna harus mengikuti hierarki untuk mencapai data tertentu. Keterbatasannya, struktur hierarki terbatas dan fleksibilitas karena hubungan yang kaku dan tetap antar induk dan anak. Lalu sulit mengelola hubungan banyak ke banyak. Contohnya seperti sistem manajemen basis data hierarki klasik adalah IMS, Informasi Manajemen System dari IBM. Lalu yang kedua, basis data jaringan, struktur graf. Basis data jaringan mengorganisasi data dalam struktur graf yang memungkinkan hubungan banyak ke banyak. Lalu setiap entitas dapat memiliki beberapa induk dan beberapa anak. Lalu akses data lebih fleksibel daripada model hierarki, karena pengguna dapat menavigasi data dengan mengikuti berbagai jalur hubungan. Model jaringan lebih cocok untuk menangani hubungan yang kompleks. Fleksibilitasnya, struktur jaringan lebih fleksibel karena memungkinkan hubungan yang lebih kompleks antar entitas, termasuk hubungan banyak ke banyak. Lebih mudah menambahkan hubungan baru tanpa mengubah struktur basis data. Contohnya itu seperti sistem manajemen basis data jaringan klasik adalah IDMS, Integrated Database Management System. Nomor 9. Apa perbedaan relational database dengan entity relationship? Relational database adalah model basis data yang menyimpan data dalam bentuk tabel yang terdiri dari barisan dan kolom. Setiap tabel memiliki kunci utama atau primary key untuk mengidentifikasi baris secara unik. Relational database mengidentifikasi relasi antara tabel-tabel menggunakan kunci asing atau foreign key. Bahasa pemrograman yang umum digunakan untuk mengelola dan memanipulasi relational database adalah SQL, Structured Query Language. Contoh sistem basis data relasional termasuk MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, dan Microsoft SQL Server. Lalu yang keduanya entity relationship atau ER model. ER model adalah metode pemodelan konseptual yang digunakan untuk merancang basis data dengan mengidentifikasi entitas, atribut, dan hubungan antara entitas. ER model.
sering digunakan sebagai langkah pertama dalam desain basis data untuk memvisualisasikan bagaimana data harus diatur. Model ini menggunakan diagram IRB untuk menggambarkan entitas objek dalam hubungan antar entitas. IR model melibatkan 3 komponen utama, entitas atau entity, atribut atau attribute, dan hubungan atau relationship. IR model bukanlah jenis basis data, melainkan pendekatan untuk merancang basis data. Hubungan antar keduanya. IR model sering digunakan untuk mendesain struktur basis data relasional. Sedangkan setelah ERD dibuat, desainer basis data dapat menerjemahkan ke dalam struktur basis data relasional, tabel, kolom, kunci utama, dan kunci asing. IR model membantu mengidentifikasi entitas dan hubungan yang dibutuhkan dalam sistem yang kemudian dapat diimplementasikan dalam basis data relasional. Singkatnya, ERD model adalah metode pemodulan konseptual yang membantu merancang basis data relasional yang merupakan struktur data fisik tempat data disimpan dan dikelola. Nomor 10. Apa perbedaan SQL dengan non-SQL? Dan berikan contoh basis data berbasis non-SQL. SQL, model datanya adalah metode yang mendukung model data relasional di mana data disimpan dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom. Data dapat diakses dan dimanipulasi menggunakan bahasa SQL. Lalu struktur basis datanya. Basis data relasional biasanya memiliki struktur yang teridentifikasi dengan baik, termasuk tabel, kunci, dan kunci asing. Hubungan antar tabel ditentukan oleh kunci-kunci tersebut. Konsistensi data. Basis data relasional menekankan pada konsistensi dan integritas data, seringkali melalui penggunaan transaksi yang mendukung properti ACID, atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Contohnya, sistem basis data relasional yang mendukung SQL adalah MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, dan Microsoft SQL Server. Lalu yang non-SQL. Model datanya non-SQL mencakup berbagai model data selain relasional seperti dokumen, key value, kolom lebar, dan grafik. Bahasa query dalam non-SQL bervariasi tergantung pada model data dan sistem non-SQL yang digunakan. Lalu struktur basis datanya, non-SQL menawarkan fleksibilitas dalam menyimpan data tanpa struktur yang kaku. Basis data non-SQL dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan skema data. Konsistensi datanya, non-SQL sering mengutamakan skalabilitas dan ketersediaan di atas konsistensi yang ketat. Meskipun beberapa sistem non-SQL juga dapat mendukung transaksi yang lebih ringan. Model konsistensi dalam bervariasi di antara sistem non-SQL yang berbeda. Contohnya itu seperti contoh sistem basis data non-SQL termasuk Mongo, DB, model dokumen, Cassandra, model kolom lebar, Redis, model key value, dan Neo4j, model grafik. Sekian penjelasan dari saya untuk tugas UTS basis data. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.